Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Di sini saya ingin menampilkan hasil dari saya meniru dalam mempelajari contoh CRUD dalam PHP MySQL, meniru dari salah satu referensi yang saya ambil di YouTube. Ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini UASnya adalah untuk meniru CRUD dari referensi tertentu, baik itu dari YouTube maupun dari platform lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sudah berhasil mengikuti beberapa langkahnya. Sebelumnya kita lihat referensinya, yaitu referensinya saya mengambil dari channelnya Ngoding Pintar dengan 2,99.000 subscriber ya. Di sini saya mengambil cara membuat CRUD dengan PHP dan MySQL dengan Bootstrap 4 dalam satu halaman. Ini bagian pertama, tutorial PHP MySQL pertama. Kita bisa lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Safi di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat sifat edit hapus atau CRUD menggunakan PHP dan database MySQL ya. Nah, di sini kita juga akan menggunakan Bootstrap 4 sebagai layoutnya. Nah, bayangan aplikasi yang akan kita buat itu akan seperti ini ya. Biasanya di sini ada form input data mahasiswa, di mana di situ ada input NIM, nama, alamat, dan program studi ya. Nah, dimana kalau misalnya kita input NIM-nya misalnya 205001, namanya misalnya Muhammad Baba, nah gitu ya. Kemudian alamatnya Tajselor. Lalu program studi yang dia pilih adalah S1 SI. Lalu ketika dia tinggal tombol simpan, maka datanya akan tersimpannya atau akan ada pesan. Oh, ternyata ada iklannya, saudara. Simpan data set, lalu datanya akan masuk ke dalam sini ya. Datanya akan masuk ke dalam tabel ini. Kemudian kalau misalnya kita klik edit, maka datanya akan masuk sini. Tadi kita mau ubah ya, tadi Taylor Kalkara. Lalu saya tekan tombol simpan, maka akan ada pesan edit data set. Kemudian datanya sudah berhasil diedit, yaitu alamat dan kita Taylor Kalkara. Kemudian kalau misalnya kita pilih hapus, maka akan ada pesan seperti ini. Apakah yang ingin menghapus data ini? Jika kita pilih batal, maka datanya tidak terhapus. Jika kita pilih oke, maka akan ada pesan hapus data set. Kemudian datanya akan hilang dari tabel ini. Nah, untuk fitur masukkan ini, ketika kita mengisikan datanya ya, kita mengisikan field seperti ini, kemudian kita klik kosongkan ya, maka datanya akan reset ya. Jadi dia akan mereset inputan kita seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi sederhana seperti ini? Yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah silakan Ya, di sini adalah tutorialnya, jadi banyak ya. Kita review aja, ini mulai downloadnya, bootstrapnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah itu mulai ngodingnya dalam text editor dan lain sebagainya. Jadi di sini ada tahap pertama, tutorial pertama. Kemudian di sini ada tutorial final, tutorial kedua. Jadi ada dua referensi dalam satu channel. Jadi channel Ngoding Pintar ini membagi tutorial itu menjadi dua bagian. Yang pertama membuat tampilan awal dan database-nya, yang kedua adalah finishing-nya, seperti itu. Nah, di situ saya mulai mengikuti satu persatu dan hasilnya seperti ini. CRUD, PHP dan MySQL ditambah Bootstrap 4 by Abdul Rahman. Nah, di sini ada form input mahasiswa. Di sini terlihat ada form input mahasiswa dan NIM, nama, alamat, program studinya seperti ini. Nah, di sini codingannya seperti ini. Nah, ini benar-benar murni saya mengikuti tutorialnya dari awal
mulai dari teks editor kosong sampai langkah tersebut. Nah, kemudian mulai dari downloadnya dan lain sebagainya, download Bootstrap dan lain sebagainya, ini mulai dari awal. Nah, kemudian inilah hasilnya yang bisa saya ikuti sementara ini karena terjadinya error. Nah, di sini ada ketika saya menginputkan suatu sintak. Nah, di sini error terdapat dalam baris ke-93. Kita lihat. Nah, di sini 93, di mana dalam proses pengulangannya terjadi error. Kita lihat lagi. Nah, warning SQL fetch array expect dan seterusnya parameter want to be maskily result boolean give in bla 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 pada baris ke 93. Jadi intinya di sini dia itu parameter satu ini mau dirubah ke boolean di line ke 93. Kita lihat line 93-nya. Nah, di sini terdapat error. Nah, setelah saya benarkan, saya cocokkan dengan referensi yang ada dan sudah pas sesuai, tetap tidak bisa melanjutkan dan terjadi error. Setelah saya coba berulang kali, tetap saya tidak bisa, sehingga stuck di sini ya, malah mengalami berhenti dalam coding ini sementara. Jadi yang bisa saya tampilkan sementara dalam ini adalah seperti ini. Jadi masih belum bisa menampilkan database-nya walaupun sudah dikonekkan. Untuk database-nya sendiri saya menggunakan MySQL Yoke. Nah, di sini sudah saya ada database-nya UAS web dan data mahasiswanya ada 10. Sini udah ada ID mahasiswa, name, nama, alamat, dan codingnya sudah lengkap. Akan tetapi ketika disinkronkan dengan coding, nah itu agak bermasalah. Yang bermasalah di sini adalah ketika perulangan dalam sintaknya, yang mana perulangan itu dibentuk array. Query dalam database MySQL Yoke itu dikonversikan dalam bentuk array. Nah, ketika ditampilkan itu mengalami error. Nah, maka di sini saya tidak bisa melanjutkan, hanya bisa sampai di sini. Akan tetapi beberapa fitur sudah bisa digunakan, yaitu contoh fitur name. Kita bisa mengisinya seperti ini. Kita bisa mengisi, kemudian nama, kita bisa contohnya seperti ini, nama Abdul Rahman, alamatnya Burengan, program studinya D3 Manajemen Informatika. Nah, ketika seperti ini kita mencoba simpan. Apabila ini sudah tersimpan, akan tetapi belum bisa dimunculkan dikarenakan adanya error antara PHP dengan database-nya, masih belum sinkron. Sudah bisa disinkronkan, akan tetapi ada, ini seperti yang saya katakan tadi, ada query yang dirubah menjadi, di-convert menjadi array, tidak mau. Jadi secara otomatis dirubah itu nggak mau. Kemudian kita kembali lagi, ketika di sini kita isikan, nah seperti ini. Oke, nah ini sudah terisi semua, name, nama, alamat, dan program studi sudah terisi semua. Di sini ada tombol reset. Reset ini kita bisa mereset kolom-kolom yang sudah kita isi, kita contohkan. Nah, itu akan terreset seperti ini, menjadi kosong. Yang tadinya sudah terisi menjadi kosong. Ini salah satu yang sudah bisa saya capai dalam meniru tersebut. Ini bisa digeser, nah, kita bisa perbesar. Jadi ketika alamat rumahnya besar atau lengkap, kita bisa lebih besar seperti ini. Untuk pilihan program studinya ada D3 akuntansi, D3 teknik mesin, D3 manajemen informatika. Untuk sementara data dari mahasiswa belum bisa ditampilkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Mungkin masih banyak kekurangan dalam langkah-langkah mengikutinya. Ini memang kesadaran yang saya alami. Nah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangannya silahkan tambahkan caranya untuk mengatasi hal tersebut di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga share ke teman-temannya ya, apabila bisa menambah bagaimana saya untuk belajar lebih lanjutnya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.